Assalamualaikum. Ini jam 3.46 sekitar itu. Saya tadi lihat jam. Menjelang subuh, saya akan ngelihat hasil laporan bulan Januari. Karena ini Februari. Bulan Januari, tagihan listrik seperti yang aku duga. Aku sih ngasih sinyal doang ya, nggak bilang bahwa ada penggelembungan dari tadi saya ngobrol. Karena ini harus hati-hati tuduhan ini. Nah, ini salah satu buktinya yang ingin saya kasih tahu, apakah bulan ini masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, ada penggelembungan ataukah ada sesuatu temuan lain yang menarik. Kita cek langsung sama-sama ya. Ini menjelang subuh 3.46, subuh 3 berapa gitu, lebih jam 4 lebih. Ini kamar pelaku, ini yang ini temannya sebelah sini. Ini mereka kemarin duduk di sini. Angkanya masih mirip yang kemarin. Berarti belum diambil. Bilangnya Januari. Angkanya mirip yang kemarin. Apa ini udah dirubah? Saya nggak tahu. Di sini bilangnya Januari ya. Januari. Ini Januari kan bulan sekarang. Angkanya masih yang kemarin. Jumlahkan yang ini semua. Kalian akan menemukan sesuatu. Ada penggelembungan di sini. Oke. Saya nggak tahu apakah itu masih udah di apa ya, itu angkanya masih sama dengan bulan lalu ya, masih sama dengan bulan Desember. Ini kan Januari, harusnya bulan ini Januari, tapi di situ tertulisnya dan Januari. Herannya hitungannya sama dengan bulan Desember kemarin, sama persis. Saya nggak tahu, nanti saya cek lagi saya berapanya. Nah, ada lagi yang lain. Sebentar saya cek lagi ini videonya, takut nggak nyambung. Ada sisi celah yang lain. Kalau misalnya mereka beralasan buat memang Tor itu bocor berkali-kali. Ini juga jadi bahan duit lagi buat si E dan temannya itu si M, terutama si E ya, pelakunya yang utama, pemeran utamanya itu. Tapi si M selalu dukung apapun yang dilakukan si E. Ini apa, Tor bocor kemarin. Sebentar, aku nemu cicak. Benar. Jadi ada potensi penyelewangan lagi di uang lagi. Beberapa waktu kemarin Torn bocor. Torn itu tempat penampungan air yang itu cukup lumayan, harganya mahal. Bocor. Aduh. Saya antara gimana ya, kenapa takut saya melampaui batas di sisi Allahnya, bukan apa-apa ya. Torn bocor agak berat, makanya itu butuh biaya yang gak sedikit sebenarnya.
itu beberapa kali diperbaiki. Nah ini potensi buat si E itu ada kembali melakukan sesuatu terhadap uang lagi yang jadinya saya harus bilang ini kalau misalnya alasan dia untuk bayar tol yang bocor, bayar tukang itu juga sudah diambil dari, dipotong dari uang dia bayar bulanan, bulanan atau tahunan saya nggak tahu dia bayarnya, kontrakan ya. Kalaupun misalnya itu pun ada potensi untuk dia melakukan sesuatu terhadap uang pembayaran kosan ini. Jumlahnya berapanya ini nanti yang akan dilaporkan ke yang punya kontrakan, karena yang punya kontrakan tidak langsung megang, hanya mengandalkan laporan dari yang bersangkutan. Jadi siapapun misalnya yang ingin memperbaiki dari uang kontrakan, motong dari uang kontrakan, itu ibu bapak kos itu mempercayakan sama orang itu, termasuk yang ini. Ada kemungkinan juga nih sebenarnya kalau dia alasannya nanti pakai uang kas, itu harusnya tidak ada alasan di sana, karena memang dipotong dari uang bayar kontrakan. Yang kedua, ataupun misalnya ada dari dia menggelembungkan uang itu, misal dari situ untuk itu juga tidak ada alasan, karena memang kita sudah sama-sama tahu harusnya ya, kalau dia nggak takut, dia nggak malu, dia nggak boleh ngambil alasan itu, nggak takut, nggak malu, itu potensi juga diselewengkan. Karena orang ini medit tahu, ada banyak cerita tentang orang ini, bagaimana dia memperlakukan orang lain, itu ada cerita sendiri sebenarnya. Tapi kan ini aib dan tidak ada kaitan dengan aku sekarang ini, tapi memang nyambung nantinya. Ini ada potensi diselewengkan lagi ya, tapi itu urusan ibu dan bapak kos raya dengan dia, karena itu kaitannya bayar kontrakan. Karena kan ada 2 orang tuh yang disuruh untuk benerin, yang depan, bapak depan, dengan ada satu lagi Pak T dengan Pak M. Nah Pak T itu udah dikonfirmasi bahwa dia tidak dibayar ya, dia tidak dibayar. Nah Pak M berapanya ini, berapa nih belum tahu. Karena gini cuy, 100 ternyata yang dikasihnya 50, 150 dikasihnya 50, atau entah berapa, bisa jadi cuman berapa puluh. Jadi ini ada potensi ke sana, tapi itu bukan urusan aku. Saya nggak tahu kok bayaran bulan Januari ini kan bulan ini sama dengan bulan yang sebelumnya Desember. Nanti aku cek lagi, kalian lihat di ininya ya, lihat di, saya kasih tahu tadi, dengan itu juga udah ada menunjukkan sesuatu sebenarnya di bulan lalu itu. Nah untuk bulan sebelumnya yang terselamatkan ada 3, jadi 4 dengan yang sekarang datanya. Kalian lihat aja polanya ya, tadi saya udah kasih tahu clue-nya, hitung aja dari penjumlahan itu ada selisih berapanya. Emang nggak terlalu banyak, tapi buat aku korup tetaplah korup, apapun alasannya ya. Ini yang bikin berat itu, kenyataannya kita harus menghadapi orangnya langsung tiap hari ada di sini. Ciri dari mereka melakukan sesuatu adalah dari setelah memasang itu ya, itu kan sekitar sore kalau nggak salah, mereka pasang menjelang sore atau sorenya, kemudian menjelang maghrib itu mereka kumpul depan sana yang aku tunjukkan, pada duduk di sono. Anaknya si M sama si E, anaknya si E ya, kalau yang punya anak itu si E, anaknya sama M ya. Aku sering kali diperlakukan sesuatu, misal kayak gini, anaknya banjur kotoran bekas dia makan, cucian atau apa yang bau ke sini,
Kalau dia nggak suka gitu. Kadang-kadang ada, sebenarnya gambar profil aku ini gambar profil apa, rok aku yang di semen. Kebetulan yang depan ini lagi ada perbaikan kamarnya, terus ada beberapa yang diperbaiki bagian lantainya menggunakan semen. Ketika jam-jam istirahat duhur, kalau nggak salah duhuran, itu kan bapak yang pekerjanya itu mungkin sholat dulu, yang ditinggalin pokoknya semennya masih ada, dia semen itu di rok aku itu, di rok aku itu, di semen yang gambar profil aku itu, foto rok aku yang disemen sama anak itu. Jadi emang seperti itu. Dan anak itu kalau udah nyebor nih, udah melakukan satu istilah yang buruk terhadap aku, entah apa caranya, banyak banget. Dia kan aku di luar, dia bolak balik ngeliatin gini aja. Jadi dia penasaran dengan ekspresi aku melihat kamar aku di banjur kotoran. Kadang-kadang tai di depan kamar aku, ya gitu, tai kucing, karena di sini ada kucing. Jadi ya ciri dia melakukan sesuatu ya ingin tahu. Jadi sebenarnya ini udah sakit psikologis jatuhnya, sakit psikologis mereka. Jadi kita buat apa? Berjibaku melawan orang-orang yang sakit jiwanya, percuma ya. Nggak ada gimana-gimananya. Kalian lihat itu kurang lebihnya sama bulan Januari kan ini. Aku nanti kalian lihat bulan Desember dengan Januari kok sama persis ya, hitungan akhirnya, terus jumlah pembayaran ke tagihan listriknya, terus jumlah akhirnya sama. Saya nggak tahu di bagian ininya apa, yang si A berapa, si B berapa, itu yang saya bilang hitung dari situ. Itu yang sering kali ada penggelembungan di sana. Dengan jumlah akhir itu ada perbedaan selisih. Begitu. Nanti aku cantumkan ya, bulan ini laporan datanya, walaupun sebagian sudah hilang karena iPhoneku mati. Gitu aja. Jadi mereka yang terakhir itu maghriban, aku lewat mau wudhu, sekalian wudhu, si M, anak si E dan si E nya itu kan di luar, kayak yang penasaran, respon lihat aku, ekspresi aku ngelihat tagihan hampir sama dengan yang kemarin. Tapi ya walau alam, nanti kita cek di bulan Desember ini kan. Januari itu beneran loh Januari. Saya pikir lah kok sama persis, makanya aku pikir kayaknya belum deh, datanya belum masuk. Ternyata di sana ditulisnya bulan Januari, sedangkan saya tahu aku bulan Desember sama persis seperti itu. Kalian cek aja ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tanggal 12 Februari 2021. Ini jam 6:30. Tadi sih lihat jam 18.34. Jadi sekarang 18.35 sekarang. Saya lihat ada dari yang upload video, jadi kelihatan jamnya. Ini maghrib, habis beres sholat maghrib. Sebenarnya saya belum betul-betul begitu berdoa. Dari tadi saya sempat kepikiran, aku ingin menceritakan sesuatu di sini. Saya sih berharapnya kita bisa belajar bersama. Berharap banget kita bisa belajar bersama. Semoga ini tidak dalam rangka membuka aib. Saya sendiri bingung, jujur aja hari ini betul-betul entah ada kegelisahan yang aku rasakan, terutama tadi siang ke sore gitu, terutama ya siang ke sore. Saya nonton beberapa, termasuk nasyid saya dengerin, entah kenapa masih ada timbul kegelisahan. Sore tadi juga aku mikirnya, menjelang sore itu kayaknya ada sesuatu deh yang kaitannya dengan aku. Entah apa setelah sore atau sebelum sore, pokoknya yang kepikiran aku mungkin ada gangguan dalam diri saya. Memang badan saya panas terus dari dulu, tapi yang saya rasakan akhir-akhir tahun ini sih, ya mungkin ada gangguan-gangguan yang
terjadi, cuman aku tidak begitu terlalu memikirkan itu. Aku cuman yang terbersit dalam diriku tadi, apapun yang kalian lakukan, hal-hal yang negatif yang kalian lakukan terhadap diriku, aku masih berpikir, aku bersama Allah dan Rasulnya, apapun itu yang terjadi. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan terhadapku, Allah dan Rasulnya ada bersamaku. Hanya itu yang aku pikirkan. Entah kenapa aku gelisah saat itu. Tadi siang. Kemudian memang ada terbesit ke arah sana sih sebenarnya. Aku selalu tidak nyaman. Bukan selalu sih ya, yang saya rasakan ada ketidaknyamanan setiap kali tiap akan melihat ini gitu loh. Nanti akan saya perlihatkan apa itu yang membuat aku merasa tidak nyaman di akhir video aja saja. Jadi saya cerita aja nih kejadian yang sekarang saya alami, yang tadi barusan, dan ini udah maghrib, beres sholat maghrib mau ke isya. Kemudian entah apa sebelum atau setelah sholat asar, saya nonton, saya pikir ada kaitannya ke arah sana, jadi aku pikir nonton Ustadz Faisal, Muhammad Faizar Official, bukan Faisal ya, Faizar Official. Ada apa nih, apa ya, barangkali aku ada ilmu baru yang bisa, yang ada kaitannya dengan diriku saat ini. Saya lihat-lihat lagi, ya biasa aja sih, kayaknya yang biasa dibahas Ustadz. Akhirnya aku nonton yang tentang yang korban pesugihan atau apa, pokoknya yang kaitannya nanti dia dengan kera, jadi kera. Entah korbannya yang akan jadi kera ataukah yang melakukan pelaku pesugihan yang jadi kera. Pokoknya saya nonton itu sampai akhir, tapi masih ada yang menggantung gitu. Kemudian saya sholat asar, ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Sejujurnya hamba sendiri tidak tahu apa ini gitu. Ada kegelisahan, tapi mungkin ke arah sana, cuman agak samar begitu. Akhirnya aku benar-benar pasrahkan ke Allah. Ya Allah, beri hambamu petunjukmu, tuntun hamba, bimbing hamba. Saya pasrahkan saat sholat asar. Beres sholat, jadi selama berlangsungnya kejadian ini, kegelisahan ini, aku tetap bekerja ya. Jadi tidak berhenti kalau bekerja, sambil ngejahit, saya sambil berpikir. Dan itu memang kebiasaan saya juga sih, mikir itu kebiasaan. Jadi secara otomatis apakah itu sedang melakukan aktivitas apapun, pasti sambil mikir ya, kemungkinan besarnya. Jadi ya jadi sedih. Aku menangkap betapa maha penyayangnya Allah. Aku lihat, padahal aku nggak ngeklik kan, biasanya kalian aku ada pencarian gitu ya, ngeklik Ustadz siapa gitu yang kepikiran gitu kan. Kalau Ustadz Muhammad Faizar memang saya kadang-kadang ngeklik, oh iya coba belajar, kayaknya ada sesuatu pelajaran baru di Muhammad Faizar yang ada kaitannya dengan aku, atau aku lagi butuh solusi, coba ada kemungkinannya di Muhammad Faizar. Aku ngeklik, ngetik gitu kan. Tapi ini enggak, ya mungkin karena saya juga kadang-kadang nonton Ustadz gitu ya. Adi Hidayat emang agak, jujur aja aku agak ngeskip gitu. Aku kadang nyari referensi dari ustadz ya, tapi kalau diomongin lagi di video kadang kayak nyontek gitu loh. Makanya saya malu sendiri sebenarnya kalau misalnya saya ngomong sesuatu yang misal gini, saya dapat baru saja dengerin ceramah ustadz, kemudian saya bikin video dan saya disampaikan lagi seperti saya nyontek gitu. Sebenarnya saya merasanya kayak nyontek, jadi itu kayak, jujur aja aku malu sebenarnya. Jadi di situ kan saya lupa sejujurnya ceramah ustadz, tapi saya yang aku tangkap aja ya, intinya tentang orang yang beruntung sih.
saya nggak tahu jam berapa tadi, pokoknya mendekati asar juga, sekitar jam-jam asar gitu kayaknya dipasang tuh tagihan listrik. Ada yang ngomong gini, saya nggak mau denger sebenarnya, wallahi aku nggak mau denger, makanya aku kayaknya siang ke sore atau agak siangan gitu dipasangnya, saya lupa lagi, saya nggak begitu ini, tapi yang jelas saya memang keluar masuk belum dipasang, tapi kayaknya tadi pas aku terakhir ngeh tentang tagihan itu, aku nggak memperhatikan. Aku tahu dipasangnya itu karena ada yang ngomong gini, si M kayaknya intinya, wah aku nggak tahu aku atau siapa, dia nyinggung siapa nggak tahu, entah dirinya, wah sedikit lagi dong gitu kan, intinya ke arah sana sedikit, jadi bayaran dia sedikit intinya gitu. Kemudian dia ketawa-ketawa gitu. Wallahi itu rezeki kamu kalau misalnya memang kamu tidak harus mengeluarkan uang begitu banyak. Tapi yang aku pikirkan adalah, dan itu nyambung ketika ngeklik Ustadz Hadi Hidayat, itu nyambung tentang keberuntungan. Jadi mungkin saja ada orang-orang yang diberikan Allah banyak keberuntungan lah katakan, berupa materi, apakah itu kenikmatan atau apa, tapi ingat, kalau tidak disertakan dengan Allah, tidak disertakan Allah di dalamnya, itu belum tentu menjadi keberuntungan buat kamu. Bisa jadi keberuntungan di dunia, belum tentu jadi keberuntungan di akhirat. Bisa jadi itu merupakan keberuntungan bagi dirimu, tapi belum tentu di sisi Allah itu merupakan satu keberuntungan, karena kalian tidak akan bisa pernah menghindari pengadilan akhirat. Ini yang berat menurut aku. Ini yang berat menurut aku. Kegelisahan aku itu kegelisahan yang ketika lu dihadapkan kepada ketidakadilan, ketika lu dihadapkan pada penyimpangan, masalah pembayaran yang lu, kewajiban gue lah istilahkan, itu kewajiban saya harus membayar segitu, itu tidak layak untuk aku perdebatkan sih sebenarnya, selama itu adil. Ngerti nggak? Selama itu adil. Yang menjadi beban adalah ketika lu menerima kenyataan dilibatkan pada proses ketidakadilan tadi. Ini menjadi beban aku dan PR aku banget sih. Sebenarnya aku sudah dari bulan lalu juga udah bilang bahwa sebenarnya nggak ada masalah kalau masalah pembayaran yang gede. Cuman aku belum, istilahnya ilmu ininya, keikhlasannya belum sempurna menurut aku. Mungkin itu yang membuat aku agak gelisah gitu loh. Tapi kemudian tadi Ustadz Hadi Hidayat yang nyinggung ke arah sana, menyinggung tentang keberuntungan itu bagi seorang mukmin, ya pasti beruntung lah apapun yang terjadi bagi dirinya ketika lu diberikan ujian, apakah kezoliman ataukah apapun, ketika kita bersabar itu pahala buat kita, dan itu nilai plus juga buat seorang muslim ya. Jadi keberuntungan juga buat seorang muslim, pahala yang melimpah ketika kita mampu melakukan kesabaran dalam menghadapi setiap situasi. Begitupun ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur, dan itu juga merupakan karunia Allah bagi seorang muslimnya. Mampu meletakkan dua itu keberuntungan seorang muslim ya. Bersabar ketika mendapatkan hal yang tidak bagus, bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau hal yang bagus. Dan ini dua-duanya aku dapat, semoga saja, amin. Dua-duanya aku dapat, semoga saja, amin. Aku cuma mikir, ya Allah, cuman mikir satu hal, PR aku adalah apakah aku tidak akan terlibat dosa ketika aku tahu bahwa lu melakukan penyimpangan, apa yang harus aku lakukan gitu loh. Datanya ada,
Orang ini memang kalau masalah menghindari, ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia bisa lepas dari katakanlah hukum, dia bisa ngejawab loh. Pinter banget orang ini, pinter banget kalau untuk ngeles dari, kalau katakanlah itu kalau misalnya terkait dengan pelanggaran hukum, dia sedang melakukan penyimpangan, dan untuk menghindari itu dia gampang. Cuman yang saya pikirkan sekarang, ya Allah, bagaimana ini posisi saya di hadapanmu ketika saya mengetahui semua ini, apa yang harus saya lakukan, yang hamba lakukan. Saya sudah mengatakan bahwa lu sama mereka, lu harus bersikap adil. Wallahi aku sudah bilang, bahkan untuk yang kedua kalinya, si M dengan si E, sampai tinggi suaraku. Cobalah kalian lihat lagi, evaluasi lagi, karena di masa-masa mungkin 5 tahun yang lalu, si Okta ngontrak di sini, teman aku, dia numpang lah bisa dibilang sama si E, bareng gitu sama si E. Waktu itu bayaran entah 250 atau 300, saya tidak tahu, kalau nggak salah 300 juga, sama mungkin sekitar 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya, temen aku itu ngontrak. Itu dia bayar satu kamar itu kan, si E ngontrak sekitar 300. Nah si teman aku Okta numpang ke dia, ikutlah gitu ke dia, bayar bukan ikut numpang gitu, bukan, ngokos bareng lah bisa dibilang. Dia dengan anaknya, Okta ikut ngokos bareng sama si E. Itu bayar 200.000 untuk bayar sewa kamar, terus dia juga bayar listrik yang saya tahu itu 80.000 ya. Karena aku waktu itu juga deket juga dengan Okta, aku pikir dulu aja beberapa tahun yang lalu, sebelum ada heboh-heboh kenaikan listrik tahun lalu 2020 lalu, udah 80.000 itu numpang posisinya Okta ini ya. Okta posisinya numpang, bukan numpang dalam pengertian negatif ya, ikut ke orang tapi bayar, gimana sih, jadi nyewa bareng lah gitu. Cuman memang dia pembagiannya nggak adil juga sama. Dulu aja 80.000 Okta yang numpang gitu loh. Jadi dia nggak punya kamar sendiri, numpang ke ibu E ini, emak-emak ini. Dulu aja udah segitu cuy. Sekarang gini, saya ada data nih, ada data. Kenapa saya bilang ada yang turun drastis? Ketika saya datang itu ada data, ada satu orang yang dari bulan Agustus, saya datang ke sini pertengahan Agustus, itu dia tagihannya 149. Kemudian kan karena 750.000 waktu aku datang ke sini itu, dia nih orang ini, si Fulanah ini, dan kemudian ketika dipermasalahkan pun mereka nyinggungnya bahwa karena waktu aku datang tagihan listrik 750, maka dia harus gede, gara-gara dia, artinya dia yang menyebabkan tagihan listrik gede. Oke, saya terima itu karena memang 750 pada saat aku datang. Bulan berikutnya turun drastis sekitar 650 tagihan listrik. Yang dipermasalahkan itu kan tetap 750-nya lah. Aku tetap tinggi di atas 200. Nah, Agustus September yang orang yang sama, yang tagihannya dulu paling tinggi bisa dibilang di sini 129. Kemudian bulan berikutnya drastis langsung ya, mungkin waktu itu dia kalau nggak salah mudik atau kemana, bilangnya keluar kota, kerja keluar kota, tapi nggak tahu ya, walau alam, 59.000, nggak tahu berapa hari. Kemudian bulan berikutnya lagi, Agustus, September, Oktober, November, berarti November itu dia pergi, dan berarti keberadaan dia di sini cuma 21 hari, dihitungnya 78.000. Bulan berikutnya November, Desember, bulan lalu Desember ya, Desember, Januari beda lagi. Desember 21 hari dia ada di sini, dihitungnya 78.000. Ini buat data buat kalian. Kemudian di bulan
Januari dia, bayangkan 21 hari aja dia 78 dari yang 149 dulu awal-awal datang ke sini. Harusnya dari 78 itu karena 21 hari, dia 25 hari lebih tinggi dari yang sebelumnya, bulan sebelumnya 59.000 ya, 59.000. Adapun masalah kepergiannya, dia datang tanggal berapa, aku catat sebenarnya di sini. Termasuk ada Mbak Din, aku catat di sini. Nanti takutnya dipermasalahkan lagi. Ada di sini catatannya, sekilas aja. Ya, ini semua ada di sini. Sayangnya beberapa kan semacam apa ya, bukti tagihan itu kan ditempel di situ di pintu masuk. Ada beberapa tagihan, bukti-bukti tagihan itu hilang, tapi dia menyimpan arsipnya. Tapi ada catatan lagi, arsipnya itu dia pakai pensil, ngerti nggak? Arsip yang dia bikin ditempel di pintu itu dia pakai pensil, dan ini sangat mencurigakan dari awal pun. Ya Allah, pakai pensil. Ini pokoknya dari awal kita kan secara feeling suka bisa menangkap bahwa ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang aneh. Aku cuman mikir, ya Allah, aku nggak mau terseret satu dosa besar yang disebabkan karena aku salah menyikapi ini. Saya minta mohon petunjukmu, itu aja sih. Aku mohon, hamba mohon, ampuni aku. Ini kan udah berlangsung lama ya. Keep silent. Aku jadinya gelisah gini ya, nggak tahu cara menyelesaikannya gimana. Aku cuma minta petunjuk, ya Allah. Kalau ini tayang berarti ya memang ada keyakinan bahwa memang ini harus tayang. Tapi kalau tidak tayang ya berarti ya aku minta petunjuk Allah. Kayaknya ada kegamangan, kegelisahan bahwa ini nggak boleh tayang. Ya udah, berarti nggak boleh. Jadi data-data yang sebagian besar kan ditaruh di iPhone saya mati total. Saya sebenarnya pengen memperbaiki, cuman ya percuma aja diperbaiki, motherboardnya kena. Saya bisa memperbaiki itu, rencananya pengen diperbaiki sendiri, nggak tahu apa bakalan berhasil atau tidak. Kayaknya gampang sih, cuman butuh obeng-obeng paling kecil, obeng kecil yang khusus buat HP. Saya belum beli, nanti paling perangkat-perangkatnya apa aja yang dibutuhkan, yang kira-kira yang menyebabkan itu mati akan saya beli juga sambil jalan. Bisa aja mungkin bisa nyala lagi iPhone aku, tapi kemungkinan datanya kan mungkin ada yang hilang segala macam, itu datanya ada di iPhone. Makanya memang harus diarsipkan. Sempat kepikiran di tempat aman gimana caranya gitu loh. Ya itu, kok lega ya saya setelah ngomong ini. Wallahi lega loh, nggak tahu kenapa, tapi agak sedikit beda gitu rasanya. Wallahualam akan seperti apakan, karena ada hal lain lagi, kejanggalan sebenarnya dari awal. Uang kas sebenarnya bukan masalah jumlahnya ya kan, ya Allah itu sangat kecil, nggak ada apa-apanya, nothing buat aku. Uang kas awalnya nggak ada, tapi kemudian di masa-masa siapa sih sebelumnya siapa sih adiknya Widi itu, siapa ya namanya itu, kemudian diadakan uang kas sekitar 2.000. Alasannya waktu itu diperuntukkan untuk mungkin ya memang sih buat bayar administrasi perbankan. Tapi wallahi sebenarnya kalau aku pribadi agak riskan sih sebenarnya uang kas ini. Timbul fitnah segala macam, dikhawatirkannya memang benar fitnah jatuhnya akhirnya. Karena pada hakikatnya bisa disiasati, gimana caranya supaya tidak timbul fitnah sih. Emang admin itu 6.500 kalau transfer antar bank.
kenyataannya kadang-kadang pada saat pembayaran itu langsung ke banknya cuy, bukan pengurusnya, bukan yang ke bank. Itu ada yang bayar langsung ke bank, artinya nggak ada administrasinya kan. Dan itu sebenarnya bernilai pahala ya, kalau misalnya kalian dengan ikhlas niatnya benar ingin meringankan beban tagihan, itu akan mendapatkan nilai pahala. Jadi langsung ke banknya, nggak ada potongan, artinya harusnya uang kas utuh. Yang kedua katanya buat ada kerusakan macam lampu listrik atau keran, terutama keran ya, yang beberapa kali ini sering kali rusak itu keran sih yang saya lihat. Wallahi ya Allah, ini peran anaknya juga sangat besar untuk merusak keran itu. Sebenarnya nggak ingin melibatkan, tidak ingin menyalahkan sesuatu, tapi benar-benar ini keterlibatan anaknya cukup besar, karena beberapa kali saya lihat dia suka mainin keran. Makanya keran-keran sering banget lobet rusak. Bahkan hanya keran apa sih namanya yang buat selang-selang air itu juga sekarang rusak, bocor, ada yang bocornya gitu. Termasuk di kamar mandi pernah kejadian, saya ketangkep langsung pada saat dia melakukan itu. Jadi kan tahu nggak ya, di keran itu kan ada buat ngocornya itu kayak apa, bukan apa sih, paralon kecil yang nyambungin ke keran gitu, agak nonjol gitu, dan dia cantolin ember, dan itu ember aku yang dia cantolin. Kok bisa ya otaknya sampai seperti itu anaknya ya. Jadi terkesan nanti aku yang bermasalah juga, kayak ngelibatin aku nantinya kalau ada masalah. Ember aku yang hitam dia cantolin, dan itu ukuran sedang, cukup berat. Airnya dikocorin, artinya airnya penuh, kemudian bikin berat kan. Dan itu paralonnya itu kan kecil, bisa ngerusak itu. Dan itu dia lakukan bener-bener pada saat ketahuan itu udah penuh posisi ininya. Dia udah, anak ini udah bolak-balik ke kamar mandi tempat aku dengan temanku itu, yang biasa aku di situ gitu, mandinya di situ, biasa aku di situ. Iya, udah posisi penuh, udah berat gitu ininya embernya, dan itu lama-lama bisa ngerusak karena rapuh kan, karena udah lama juga kan paralonnya itu, bisa sampai udahlah, mainin keran udah biasa. Makanya belum lama ini ada berapa kali ganti keran, yang di luar aja udah dua kali ya, dua kali. Yang pertama rusak, kemudian diganti, kemudian ternyata kurang bagus keran yang digantinya, sama itu pun bukan dari uang kas ya, ini beli teman aku beli, kemudian yang jelek mungkin jadinya rusak lagi, termasuk ya suka di mainin juga, kemudian ganti lagi, mungkin itu yang kedua. Yang ketiganya mungkin pakai uang kas. Cuman ini permasalahan jadi nggak jelas cuy. Nah, ini yang nantinya dijadikan alasan dia untuk nanti masalah tagihan juga, ke tagihan ini dia bisa ngeles dari sana gitu sebenarnya. Tapi kemudian dia ganti lagi yang keran di kamar mandi, kan ada dua, kamar mandi A sama kamar mandi B. Nah, aku biasa di kamar mandi B, mereka biasa di kamar mandi A. Yang di kamar mandi A sama kamar mandi B itu lagi bermasalah juga cuy. Cuman kalau yang di A sebenarnya antara bermasalah dengan tidak, tapi memang udah agak terlalu lama, dia harus ganti juga memang. Akhirnya diganti. Kualitasnya biasa. Yang di keran juga kualitas biasa. Terus di kamar mandi aku juga udah pasti bermasalah, aku ganti, tapi pakai uang sendiri kalau aku. Nah, kalau misalnya mereka beralasan dengan pakai uang kas, sebenarnya aku pribadi, karena ini ada kaitannya dengan orang-orang yang bermasalah ya, itu sebenarnya udah harus tanggung jawab dia juga. Jadi intinya masing-masing lah sekarang. Kita aja ngeganti, ngapain harus pakai uang kas gitu loh. Kalau urusannya listrik nih, Bolham, enaknya jadi mereka itu, mereka bisa menggunakan dengan bebas berapapun
listrik ya, seberapa besar pun listrik yang mereka gunakan, mereka akan tetap di bawah low budget. Itulah kenapa sebabnya aku berusaha untuk kalau listrik tidak digunakan aku matiin, dan aku lebih peduli gitu loh. Kenapa? Karena otomatis aku nantinya sisanya itu aku yang bakalan gede gitu loh. Kalau mereka kan bener-bener dibikin low budget, aku tahu kemungkinan ada yang ngedengerin juga besar sih kalau di sini gitu. Jadi kembali tadi yang ke masalah uang kas, kalau mereka alasannya ganti keran pakai uang kas, bisa jadi dari sana nanti mereka bisa ngelesnya bisa dari sana uang kas ini. Kemudian yang listrik, dia juga nambah lagi tuh listrik di dapur ada 2, padahal aku nggak pakai kan. Pada dasarnya itu kan harusnya tanggung jawab mereka yang pakai seharusnya gitu logikanya. Apalagi sekarang gini, saya nggak mau hitung-hitungan sebenarnya, tapi ini juga nanti terkait dengan kejujuran seseorang, yang itu yang bikin beban sih sebenarnya. Listrik kalau hitung-hitungan lampu bolham listrik, kalau mereka mikirnya aku mengganti dengan uang kas bolham listrik, aku juga beli bolham listrik di sini sampai 2 kali. Wallahi, apakah pakai uang kas? Enggak. Aku pikir udahlah, makanya kenapa saya agak tidak setuju sekarang. Sebelumnya agak setuju, tapi kemudian aku berpikir bahwa ini akan rawan penyimpangan, cuy. Pasti yang aku hadapi adalah sebelah sini orang ini, karena mereka deket banget, dan kalau untuk urusan duit agak klop ya, orang ini sebelah sini dengan orang-orang yang belakang, yang depan ini dengan yang belakang itu mereka ngeklop kalau untuk urusan duit, untuk urusan tertentu juga, jadi bisa ngeles. Jadi rawan penyimpangan sebenarnya uang kas ini. Jadi gimana sekarang kalau kaitannya dengan ini masalah administrasi? Iya sih memang, tapi kalau aku sih mikirnya gini, kalau aku diamanahi megang uang kas listrik sepaket lah, gimana, karena ini memang terkait dengan mentalitas seseorang sih, karakter seseorang. Karena yang aku tahu banyak juga yang megang uang listrik, dia tidak hitung-hitungan bahwa biaya administrasi harus ditanggungkan dengan cara ya tadi menambahkan uang kas. Ada banyak yang udahlah nggak usah lah, biar aku transfer aja, karena niatnya ibadah ya. Udahlah, anggap aja ibadah, saya ngurusin ini sekalian. Saya juga ketika saya memberikan uang untuk administrasi dari uang kocek saya pribadi, saya niatkan juga untuk ibadah juga gitu loh. Ada banyak, karena yang aku tahu di kosan sebelah sana, bukan yang depan sih udah ada pengurusnya, beda hitungannya. Di kosan lain yang aku tahu seperti itu. Dan aku pun kalau diamanahi, aku juga nggak hitung-hitungan. Kalau untuk misalnya transfer ada biaya admin, karena sebelumnya juga pada saat kepengurusan sebelumnya kan dia juga minta ditransfer, aku transfer, ada uang adminnya 6.500. Apakah aku hitung-hitungan? Ini saya ada adminnya 6.500, padahal cuma sebelah, tinggal ngetuk bayar gitu, nggak usah harus ada biaya uang admin lagi gitu. Cuman karena dia minta transfer ya aku transfer lah. Itu juga nggak ada hitung-hitungannya, mestinya seperti itu, karena ini akan menjadi fitnah yang saya lihat dari awal pun, dan benar. Karena dibikin kamuflase ya, hitungan-hitungan itu dijadikan kamuflase nyerempet ke strategi lain yang sifatnya penyimpangan. Apakah bentuknya? Saya akan cantumkan saja nanti di akhir video mungkin datanya, walaupun sebenarnya buat mereka itu nothing. Yang aku tahu dari karakter mereka itu hal-hal yang kayak gitu nothing, nggak ada apa-apanya, bukan hal yang masalah. Memang bukan, itu nggak seberapa, karena yang aku pikirkan adalah tanggung jawab aku di hadapan Allah. Taruhlah saya cuma mikirin diri saya sendiri,
tanggung jawab saya ke Allah ketika saya tahu di depan mata saya ada yang menyimpang, ada yang melakukan penyimpangan. Apa yang harus aku lakukan? Itu yang berat, men. Itu yang berat. Duit bisa saya usahakan, di hadapan saya selewaran orangnya, pelakunya. Makanya benar, hal yang baik tidak akan beriringan dengan kejahatan. Ya, jadi hati-hati. Biasanya sepaket, bisa dibilang sepaket biasanya. Kalau udah awalnya nggak baik, nggak bener, ujungnya zolim, jahat, nauzubillah, ujung-ujungnya ya. Sebentar. Karena itu selalu diingatkan Ustadz seringkali, mungkin kalian di kajian-kajian, hati-hati dengan makanan yang kalian makan, karena itu akan mempengaruhi kalian, kehidupan kalian. Hati-hati dari awal gitu kan, apa yang kita makan, dari mana dia dapat, dengan cara apa, terus zatnya seperti apa jangan-jangan itu yang mengandung unsur haram secara zat, ataukah itu secara memperolehnya yang tidak baik, tidak benar. Maka yang terjadi adalah, lihat di kehidupan kalian, apakah benar kehidupan kalian. Makanya lihat apa yang terjadi kemudian di kehidupan saya sehari-hari di sini, yang saya dapatkan dari perlakuan mereka. Ya, itu itu dimulai dari makanan. Hati-hati. Screenshot saja nanti kalau misalnya aku kasih datanya, pelajari apa yang saya maksud ya. Nothing. Mereka bisa aja ngeles, tapi buat aku itu, dan mungkin buat orang lain itu apa sih kayak ginian doang, segitu doang. Bukan, nilai-nilainya loh, itu nilai-nilainya, nilai-nilai, bukan nilai uangnya. Ya Allah Rabbana, itu yang bikin galau cuy. Kalian bisa lolos di dunia, belum tentu di akhirat. Cuman itu aja sih. Bisa lolos di dunia, kalian bisa banget. Bahkan aku bisa aja lepas tangan. Aku bisa lepas tangan, gue enjoy aja. Yang penting gue bisa bayar, gue bisa ngomong seperti itu, dan gue bisa berlaku seperti itu. Tapi satu hal yang aku takutkan, ketika di hadapan Allah, lu harus bertanggung jawab. Ketika lu ada kezaliman depan mata lu tidak melakukan sesuatu. Itu yang bikin aku drop down. Bagaimana aku nanti menghadap Allah? Apakah aku akan terseret dengan masalah mereka? Makanya aku pikir, ya Allah, duit aku bisa usahakan. Yang bikin aku gelisah tadi itu, duit aku bisa usahakan. Aku bisa dengan tenang, enak aja gitu. Gue udah bayar kok, gak ada masalah. Gue bisa bayar segitu, gue bisa mengusahakan itu. Walaupun seberapa apapun, kalau untuk hal yang bisa aku kejar, aku kejar. Istilahnya duit ada hitungannya, ada angkanya, dan kita bisa ngukur apakah kita bisa bayar atau tidak. Kalau kita tidak bisa bayar, ya pasti harus ada alternatif lain. Nah sekarang saya bisa bayar, bisa aja gue, wah gue bisa bayar, udah beres, ngapain, nggak ada urusan, udah. Jadi kemudian yang selalu aku pikirkan adalah, ada hal lain cuy. Di dunia kita bisa lepas, bisa dengan enteng, udah segitu doang. Di akhirat aku nggak tahu apa yang akan terjadi di akhirat. Ini masalahnya cuy. Sekarang aku bisa nangis karena aku merasakan karunia Allah yang begitu besar terhadap aku. Ketika aku gelisah, Allah beri jawaban. Itu di dunia. Tapi bagaimana ketika aku menghadapi situasi akhiratnya ini yang aku nggak tahu. Aku nggak tahu situasi akhiratnya, nggak tahu itu. Aku udah ngomong, ya Allah,
dari di video sebelumnya, yang penting aku udah ngomong, lu harus bersikap adil. Pertama ketika aku bayar ke si E ini, saya bilang bersikaplah adil, langsung ke kamarnya. Nah pada saat itu kemudian yang kedua yang aku ribut-ribut, M dengan E berdua itu yang ngusir aku itu, kejadian sampai ngusir aku, itu juga aku ingatkan lagi tentang kalian cobalah survei keluar, karena yang aku tahu di luaran itu di depan 70 nggak cukup, kenapa kalian kok bisa 59, 64, 60-an kayak gitu, sedangkan yang aku tahu hitung-hitungannya yang nggak jauh beda, bahkan kita sekarang lebih di bawah. Kalau misalnya mereka masih sama, kita sekarang udah rendah banget, kurang dari 400, 390 sekian sih. Jadi yang mereka awal-awal mempermasalahkan kenapa aku gede karena 750, sekarang kan udah 400 juga kurang gitu loh. Itu yang selalu dilaporkan ke ibu bos itu kan, yang dipermasalahkan itu. Nah sekarang aku turun gitu, artinya memang bukan aku yang membuat itu melonjak tinggi, karena logikanya kalau memang aku menyebabkan itu, kok kenapa aku masih di sini semuanya turun drastis gitu tetap gitu. Kenapa, ada apa? Ini juga yang harus dipelajari. Terus kita juga lihatlah ini di luar sana. Aku sudah, kalau untuk urusan itu aku udah di ini ya, di video sebelumnya udah ada, cuman aku sekarang ini yang bikin mungkin aku gelisah. Saya mikir hal baru yang ditambahkan karena ketidakadilan tadi, ada penyimpangan, temuan barunya itu ada penyimpangan. Nanti datanya ada di belakang, datanya insya Allah aku cantumkan. Sebenarnya aku nggak mau ada edit-editan, soalnya ini udah 38 menit 34, dan ini tanggal 12 Februari itu kan baru dipasang. Saya belum lihat yang terbarunya sebenarnya. Saya nggak tahu seperti apa, apakah udah ada perubahan, karena aku kan suka kasak-kusuk tentang, udah nyinggung tentang hal ini sebenarnya, noel mereka udah, apakah ada perubahan, saya nggak tahu juga. Nantilah lihat ya, sekalian mungkin ngedit juga tetap ya. Terima kasih sudah menonton. Ngedit juga ya. Nggak tahu apa ada perubahan atau gimana, saya nggak tahu. Nanti mungkin semoga aja ya, karena kan aku udah nyinggung, nyepet udah noel, apakah udah mulai bener atau diganti yang hitungnya. Yang lain aku juga nggak tahu, belum tahu ya. Kalaupun misalnya udah ada perubahan, mungkin karena mereka agak sadar dengan apa yang ada. Karena gini cuy, ada lagi cuy tentang uang kas, ada keanehan juga sebenarnya. Gini, uang kas itu kan disepakati awalnya 2000, awalnya nggak mau disepakati, kemudian disepakati 2000, tiba-tiba dia ketika ganti pengurusan sama si ibu itu dia naikin sendiri jadi 3000 cuy. 3000, pokoknya bukan masalah angka duit, bisa dibilang itu nothing, nggak ada apa-apanya buat kalian. Bahkan mungkin apa sih yang kayak ginian aja di pengurusan, bukan. Ada beban bagi seorang muslim kan, keimanannya yang tersentil gitu. Mungkin bagi orang biasa-biasa psikologis kita atau mentalitas kita yang disentil. Jadi ya itu ada, sebenarnya dari awal pun ada kejanggalan, dia tiba-tiba menaikkan uang kas sendiri gitu. Kemudian kenapa jadi suka ngerusak anaknya, ngerusak ini ngerusak itu. Jadi aku pikir satu sisi suka ngerusak, sisi lain kayak seakan-akan dibebankan ke kita gitu loh. Itu yang jadi agak gimana gitu loh. Ini mungkin tidak akan pernah beres karena orangnya masih akan terus bareng dengan kita gitu loh. Ini udah karakter, jadi akan terus dihadapi ya. Semoga aja aku sih cuman berdoanya, Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah, jangan cabut. Doaku gitu, jangan sampai saya melakukan kesalahan dengan menghadapi orang seperti ini.
saya kayak terbawa arus melakukan kesalahan dosa-dosa lain gitu loh. Termasuk kayak tadi, saya tidak ingin sama sekali demi Allah bermaksud untuk mencela atau membuka aib. Aku harap ini ada pembelajaran di dalamnya, karena aku juga bingung harus seperti apa gitu loh. Aku tidak ingin membuka ini, sisi lain gelisah terus. Saya nggak tahu dengan cara apa, ya Allah, saya menghilangkan rasa gelisah yang ini dengan cara apa? Beri hamba petunjuk. Aku cuma bisa seperti itu selama kurun waktu ini. Ya Allah, ya Allah, walau alam sahab. Apakah ini jawabannya dengan saya membuat video ini supaya kalian semua belajar, kita semua belajar. Walau alam sahab. Ya, oke, gitu aja mungkin. Jadi kemana-mana ya. Nanti dicantumkan di akhir ya video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.